Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Surah Al-Falaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab min syarri an-naffatsati fil 'uqad min syarri hasidin idza hasad. Suratul Falaq makkiyatun. Ala rajih 'inda jumhuril ulama. Yang rajih, yang kuat menurut mayoritas ulama, surah Al-Falaq adalah surah Makkiyah. Nazalat fi awakhiril ahdil Makki. Turun di akhir-akhir fase dakwah di kota Mekkah. Periode Mekkah. Wahiyya ma'asuratin nasi minal mu'awwidhataini. Dan surat ini termasuk juga surat An-Nas. Adalah dua surat yang digunakan untuk meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka disebut al-mu'awwidhatain. Ya, istilah al-mu'awwidhatain itu maksudnya itu ya. Surat perlindungan. Waqad thabata fi sahihi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwadzu bihima. Dan telah datang di dalam hadis yang sahih bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa melakukan atau bisa meminta perlindungan kepada Allah dengan membaca surat ini. Ya. Khassatan 'indal marad, khususnya ketika beliau sedang sakit atau dalam kondisi sakit. Kama fi hadithi sihrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana di saat kejadian di sihirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summiyat bi al-falaq liwurudi hadhihi al-kalimah fil ayatil ula minha. Dinamakan surah Al-Falaq karena terdapat penyebutan kalimat Al-Falaq di ayat pertama. Al-Falaq ma'nahu, dan Al-Falaq maknanya apa? As-subhu idza infalaqa 'anil dhalam. Yaitu waktu subuh bila mana terbelah dari kegelapan. Terbelah, muncul dari sebuah kegelapan. Ya, jadi asalnya malam itu gelap gulita, kemudian datang waktu subuh, subuh ini muncul dari gelapnya malam. Ai insyaqqa. Nah, insyaqqa itu terbelah ya. Talabat hadhihi surah, di dalam surat ini Nabi SAW diminta untuk ayyalja ila rabbi, berlindung atau kembali kepada Allah, wa ya'tasim bihi, dan berpegang teguh ya kepadanya. Ya. Dari apa? Min syarri kulli dzi syarrin, dari keburukan setiap makhluk yang memiliki ya keburukan atau kejahatan. Min makhluqatihi, dari makhluk-makhluk Allah yang memiliki keburukan, yang memiliki kejahatan ya. Wa min syarril laili idza dakhala dhalamuhu, dan berlindung juga dari buruknya atau apa? Kejahatan di waktu malam. Ketika dakhala dhalamuhu, ketika kegelapannya mulai masuk atau menyebar. Ya. Lima yusibu an-nufus fihi minal wahsyah, ya, minal wahsyah. Karena apa yang menimpa jiwa-jiwa di dalamnya berupa rasa kesepian dan ketakutan, al-wahsyah, ketakutan atau kesepian, mencekam yang menimpa hati manusia, jiwa-jiwa manusia. Ya, karena malam itu kan waktu yang gelap, ya. Kekhawatiran muncul dan seterusnya. Khawatir ada apa-apa. Ya, makanya kan anak-anak kecil datang waktu maghrib, suruh masuk rumah. Itu suruh masuk rumah. Walima yata'adzar min daf'i dhararih, dan juga karena sulitnya atau tidak mudah untuk apa? Daf'i dhararih, menolak atau menghindari bahaya suatu malam. Ya. Wa min syarril mufsidat, dan juga berlindung dari apa? Kejahatan para perusak.
al-mufsidat, para perusak, as-sa'iyat yang berusaha memutus, ya, fi hilli, hilli maknanya memutus. Memutus apa yang ada di antara manusia, fi hilli ma bainan nas min rawabitin wasilatin, berupa ikatan-ikatan dan juga hubungan-hubungan. Ikatan persaudaraan, ikatan pernikahan, hubungan pertemanan, dan seterusnya. Jadi, itu bisa dirusak oleh orang-orang yang memang mereka berusaha untuk merusaknya. Wa min syarri hasidin yatamanna zawala ma yusbighullahu ala ibadihi min ni'matin. Dan berlindung juga dari kejahatan orang yang dengki. Syarri hasidin, keburukan atau kejahatan orang yang hasad, yang dengki. Yatamanna, yang menginginkan hilangnya zawala, zawala itu hilang. Ma yusbighullahu ala ibadihi, apa yang Allah limpahkan kepada hamba-hambanya min ni'matin, berupa nikmat. Jadi orang itu kalau mendapatkan nikmat, ya, itu diuji lagi dengan, ya, keburukan orang-orang yang hasad di sekitarnya. Maka terkadang sebuah nikmat itu nggak perlu kita sampaikan kepada orang-orang, bahkan orang terdekat sekali atau teman-teman dekat. Ya, kalau ternyata dengan bercerita malah menimbulkan perasaan dengki atau sifat hasad dan seterusnya. Kemudian ayat pertama adalah qul a'tasimu bi rabbis subhi alladhi yanjalil lailu anhu. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan, ya, pemilik waktu subuh, yang dengannya malam menjadi lenyap. Ya. Ya, dengan waktu subuh muncul ini, malam menjadi lenyap. Ya, jadi kalau subuh sudah muncul, malam makin hilang. Min syarri kulli dhi syarrin minal makhluqat, dari kejahatan setiap orang yang memiliki, atau setiap makhluk yang memiliki kejahatan. Allati la yudfa syarruha illa maliku amriha, yang tidak dapat ditolak bahayanya kecuali oleh zat yang menguasai urusannya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Maliku amriha, Allah yang menguasai seluruh urusan makhluk. Wa min syarril laili idza ishtadda dhalamuhu, dan dari kejahatan malam ketika kegelapannya semakin pekat. Ishtadda dhalam, kegelapan malam semakin pekat. Wa min syarri man yas'a bainan nas bil ifsad, dan dari, ya, kejahatan orang-orang yang berusaha merusak hubungan di antara manusia, bil ifsad, memunculkan kerusakan di antara manusia, mengusahakan kerusakan. Wa min syarri hasidin yatamanna zawala ni'mah an ghairihi, dan dari kejahatan orang yang dengki, yang berangan-angan atau menginginkan hilangnya nikmat dari orang lain. Zawala ni'mati an ghairihi. Kemudian ad-durus al-mustafadah min hadhihi surah. Yang pertama, adalah tahqiqut tauhid fil isti'adah. Wajibnya merealisasikan tauhid di dalam isti'adah, minta perlindungan. Fiha tawjihun ila anna al-isti'adata la takunu illa billahi. Anna al-isti'adah la takunu illa billahi wahdah. Di dalam surah ini ada bimbingan menuju, bimbingan untuk apa? Anna al-isti'adah la takunu illa billahi wahdah. Bahwasanya berlindung atau minta perlindungan itu tidak lain kecuali berlindung kepada Allah semata. Bahwa Rabbu kulli syai'in, maka dialah Tuhan segala sesuatu. Ya, wal qadir ala dafi kulli syarrin, dan dialah yang mampu untuk menolak seluruh macam bentuk kejahatan. Ya.
Kemudian isbatu wujudi syurur fid dunya, penetapan akan adanya kejahatan-kejahatan dan keburukan di dunia ini. Fid dunya syururun wa afat. Di dunia ini banyak kejahatan, banyak juga bencana, banyak keburukan dan bencana. Lakin Allah huwal hafid minha. Namun akan tetapi Allah dialah zat yang maha menjaga hamba-hambanya dari kejahatan tersebut. Wa hadza yad'u ila al-luju' ilaih, dan ini mendorong orang untuk bagaimana kembali kepadanya, berlindung kepadanya. La ilaha khawfil murdiyyi minal makhluqat. Bukan malah menuju kepada rasa takut yang berlebihan, ya, rasa takut yang tidak normal terhadap makhluk. Ya. Kemudian yang ketiga, al-isti'adzah. Al-isti'adzah min syarril lail. Ya, di sini ada perintah untuk berlindung dari kejahatan malam. Al-lailu mahallu intisyari katsirin minal makhafi wasyurur. Malam, waktu malam itu adalah waktu tersebarnya banyak hal-hal yang ditakuti dan juga kejahatan-kejahatan. Wa fihi ta'limun lil muslim, dan di sini ada bentuk pengajaran kepada seorang muslim ayyatahassana bil adhkar, hendaknya dia membentengi dirinya dengan zikir-zikir, khususan inda dukhulil lail, khususnya ketika hendak masuk waktu malam, maka ada zikir petang. Kemudian isbatu atharis sihr, penetapan akan ya pengaruh dari sebuah sihir wa khatari, dan juga bahayanya. Fiha dalilun ala anna sihra lahu haqiqah. Ini dalil bahwasanya di dalam surat ini ada dalil bahwa sihir itu memiliki hakikat, ya. Wa ta'thir, dan memiliki pengaruh. Bi'inillahi al-kauni, tentu dengan izin Allah secara kauniyah. Ya. Ya, artinya pengaruh sihir pun kalau Allah berkehendak, ya, ya, terjadi, dan itu adalah ujian bagi orang, ya, bagi manusia, apakah dia akhirnya percaya dengan sihir, ya, atau dia kufur terhadap perbuatan sihir. Wa anna ilajahu bil luju' ila Allah, ya, karena sihir itu termasuk mukaffirat, termasuk hal yang membatalkan keislaman. Pelakunya ridha kepada sihir, ya, itu berbahaya. Wa anna ilajahu bil luju', dan obatnya adalah dengan apa? Bil luju' ila Allah war ruqyah asy-syar'iyyah. Mengobatinya dengan apa? Kembali kepada Allah dan ruqyah syar'iyyah. Ruqyah syar'iyyah. Ruqyah ada dua, ada ruqyah syar'iyyah, ada ruqyah ghairu syar'iyyah. Jadi ruqyah syar'iyyah nggak dilarang. Ruqyah syar'iyyah boleh. Maka disebutkan oleh sebagian ulama bahwasanya minta ruqyah itu boleh selama ruqyah itu ruqyah syar'iyyah. Kalau ruqyahnya ruqyah yang memang ghairu syar'iyyah, maka di situ baru nggak boleh. Kemudian at-tahdzir minal hasad, peringatan dari hasad. Al-hasadu maradun qalbiyyun khatirun qad yadfa ilal adha. Hasad itu penyakit hati yang berbahaya, yang bisa menyeret atau mendorong kepada perbuatan menyakiti orang lain. Yadfa ilal adha. Ya. Wa fihi tanbihun ila tathirin minal qulub. Ya. Dan di sini ada peringatan untuk bagaimana kita mensucikan hati. Dari apa? Minal hasadi, dari penyakit hasad. Dan juga ada peringatan untuk kita banyak-banyak memohon perlindungan, wa kasrati ta'awud wa tahassun min syarril hasidin, dan juga membentengi diri dari kejahatan orang-orang yang dengki, orang-orang yang hasad. Demikian pelajaran dari surah Al-Falaq. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.